Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi kepada selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali pada acara hari ini, pada rapat hari ini, rapat Dewan Guru dan juga disertai oleh anak-anak kita. Hari ini tanggal 29 Mei tahun 2024, kami selaku kepala sekolah akan mengadakan kegiatan yaitu berupa sosialisasi penyampaian visi dan misi sekolah kita kepada Dewan Guru dan juga kepada anak-anak sekalian. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa supaya acara kegiatan penyampaian mempresentasikan visi misi sekolah dapat terlaksana dengan baik. Giring sareng sami nunas ieu regi udara sanes minggu lebih giring panmusana dumugi acara puniki menghadi antar antuk ngaturan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir. Hari ini kita Dewan Guru berjumlah 8 orang, 6 orang guru PNS, ASN, yaitu terdiri dari 4 orang PNS dan 2 orang pegawai P3K, kemudian 2 orang pegawai atau guru honor sekolah. Kemudian kegiatan ini juga dihadiri oleh siswa kelas 5 dan kelas 4, 5 dan kelas 3. Karena kelas 6 sudah tamat. Hari ini Bapak akan menyampaikan visi misi sekolah kepada anak-anaknya. Sebelum Bapak menyampaikan, coba anak-anak kita bersemangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, adapun rangkaian acara kegiatan rapat hari ini adalah dengan melihat visi misi sekolah. Nah, rangkaian dari kegiatan itu adalah satu, kita menyampaikan tujuan rapat. Ya. Lanjut kedua. Nah, tujuan rapat kita yaitu sosialisasi, mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami oleh Bapak Ibu Guru dan juga oleh anak-anak. Nah, itu. Yang ketiga, bagian dari tujuan berikutnya adalah pemilihan pengurus ombel komunitas belajar sekolah. Biarkan dulu Bang. Pemilihan pengurus ombel. Ombel kita namanya ombel bersahaja, itu buahan selalu berusaha belajar. Itu adalah komunitas sekolah kita yang akan kita coba laksanakan walaupun terlambat, tetapi mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Jadi nanti di sesi terakhir setelah visi-visi kita akan membentuk pengurus yang akan menjalankan komunitas belajar ini. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi yang ketiga. Dan ketiga yaitu data sekolah kita dulu. Nah, data sekolah kita. Nah, sekolah kita ini
diasuh tadi sudah saya sampaikan oleh 8 orang guru. Nah di sini masih 9 karena dulu Pak Pipil masih ada, tetapi setelah kita diasuh oleh 8 orang guru dengan jumlah siswa 56 siswa, yaitu 27 laki-laki dan 29 perempuan. Itu jumlah siswa kita. Lanjut, itu. Nah yang berikutnya adalah visi. Nah, oke, visi. Visi apa itu visi? Visi itu adalah angan-angan, cita-cita, harapan dari sekolah kita ke depannya. Jadi adalah angan-angan, cita-cita, harapan sekolah kita ke depannya. Seperti apa sekolah kita ke depannya? Visinya adalah menuju sekolah yang berprestasi, berbudaya dan taat agama dalam suasana sehat, asri dan nyaman. Ini angan-angan kita bersama, cita-cita kita bersama. Nah, visi inilah yang akan kita capai dengan misi. Setelah misi kita menentukan tujuan daripada sekolah kita. Jadi apa itu visi? Visi itu adalah angan-angan kita, angan-angan sekolah, cita-cita sekolah untuk bisa kita capai ke depannya, yaitu menuju sekolah prestasi, berbudaya dan taat agama dalam suasana sehat, asri dan nyaman. Selanjutnya, setelah visi terbentuk, kita lanjutkan kepada misi. Slide 5. Misi. Ya, misi SDN 2 Buahan. Nah, ini adalah penjabaran dari visi. Nah, untuk mencapai sekolah berprestasi, misi kita adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Itu satu. Yang kedua, membimbing, melatih dan mengembangkan semangat berolahraga. Nah, tidak. Ya. Kemudian yang keempat, menumbuhkan penghayatan dan penghamalan terhadap ajaran agama dan budaya. Yang kelima, menumbuhkan semangat menata lingkungan yang nyaman dan kondusif. Yang keenam, mengoptimalkan potensi minat dan bakat siswa melalui ekstrakurikuler. Nah, ini ya yang kelima, yang keenam melalui ekstrakurikuler. Nah, ini kegiatan-kegiatan sudah kita laksanakan. Yang pertama itu melaksanakan pembelajaran sudah secara efektif. Kita berusaha belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan potensi anak-anak, potensi yang anak-anak miliki. Yang kedua, membimbing dan melatih mengembangkan semangat berolahraga. Nah, ini sudah kita laksanakan walaupun masih dalam tingkat sekolah. Yang ketiga, membimbing melatih siswa untuk bisa tampil dalam bidang kesenian. Kita juga sudah berusaha untuk meningkatkan itu, mencapai itu. Kemudian menemukan penghayatan dan pengawalan terhadap ajaran agama. Nah, ini sudah melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Menemukan semangat menata lingkungan. Nah, ini juga sudah kita lakukan dengan melaksanakan kegiatan setiap hari Sabtu. Nah, misi ini akan tercapai dengan melaksanakan turunan dari misi, yaitu tujuan, program kerja, misi. Nah, ini program kerja SDN 2 Buahan. Nah, inilah
yang akan kita capai dalam untuk mencapai kegiatan visi misi kita wujudkan dalam bentuk program kerja. Nah, sebelum program kerja sebenarnya ada tujuan sekolah, yaitu di sini saya tidak ada, yang saya sampaikan saja, meningkatkan nilai ujian setiap tahunnya, memiliki lingkungan sekolah yang bersih, asri, nyaman, dan sehat, memiliki siswa yang disiplin dan taat pada peraturan yang ada, memiliki siswa yang unggul bidang akademik dan non-akademik, adanya perkembangan bidang seni dan tampil dalam berbagai kegiatan seni, memiliki lulusan yang cerdas dan mampu bersaing di era global. Nah, itu tujuannya. Kemudian baru kepada program kerja yang di atas nanti. Di atas. Nah, di bawah misi ada program kerja. Nah, di atas ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke. Di atasnya lagi satu nomor 6. Slide nomor 6. Slide nomor 6. Baik, nomor 6 yaitu program kerja SDM 2-an. Nah, itu ada jangka program kerja itu ada 3, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu memberikan bimbingan kepada siswa berbakat, mengikuti berbagai lomba mata pelajaran, baik di tingkat gugus, kecamatan, dan kota. Memberikan penyuluhan kesehatan dari dokter puskesmas atau pegawai puskesmas. Kemudian melaksanakan kegiatan kepramukaan, kemudian mengecat gedung dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu program kerja tahun ini, tahun ajaran baru kita. Jadi itu sudah direncanakan oleh Bapak Wayan Kusdo di Pos. Kita akan melaksanakan pengecatan gedung, kemudian melengkapi sarana meja, bangku secara bertahap. Nah, ini sudah di Pos anggaran yang lalu kita sudah melengkapi dengan beberapa meja dan bangku, tetapi karena memang anggaran dana Pos kita sedikit, jadi kita harus secara perlahan membenahi itu. Ini jangka pendek sudah kita laksanakan, melengkapi sarana sudah walaupun dengan minimal, kemudian pengecatan gedung akan kita laksanakan di liburan nanti. Nah, itu program jangka pendeknya. Kemudian selanjutnya membantu program jangka menengah. Program jangka menengah. Nah, program jangka menengah itu adalah siswa mampu menjuarai lomba di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ini program jangka menengah 3 atau 4 tahun ke depan. Jadi walaupun kita sekarang hanya bisa menjuarai di tingkat gugus, beberapa anak kita bisa juara di tingkat gugus, dan kita punya program jangka menengah, yaitu minimal kita bisa mendapat juara di tingkat kecamatan, baik itu olahraga maupun seni. Dan tahun lalu ada anak kita yang dapat juara 3 di tingkat kecamatan. Berarti itu sudah bisa tercapai walaupun masih juara 3, yang penting juara dulu sesuai dengan program jangka menengah kita. Siswa memiliki keimanan yang kuat dan karakter, itu ya. Dia melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa di bidang sarana. Pengembangan bakat siswa di bidang sarana dan prasarana, berinovasi ruang kelas sesuai kebutuhan dengan skala prioritas. Ini jangka menengah. Jadi ada beberapa ruang kelas kita yang masih
kurang, sudah mulai rusak ringan dan rusak sedang, sehingga kita rencanakan untuk melaksanakan renovasi. Nah itu kita usulkan melalui Dapodik. Nah itu program jangka menengah. Lanjut ke program jangka panjang. Nah program jangka panjang ini ada berapa yang kita lakukan, yaitu satu, mengadakan kegiatan bersama dengan SD lain. Ini sudah kita lakukan karena memang ada kemarin ada kegiatan pameran, kita sudah melakukan itu. Dan B, siswa terampil sesuai dengan bakat dan minatnya. C, siswa mampu meraih juara lomba di tingkat kecamatan di Jangka Panjang. Siswa memiliki keimanan yang kuat. E, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dengan pengembangan bakat. Nah di bidang sarana prasarana yaitu merenovasi ruangan kelas sesuai kebutuhan dengan skala prioritas. Kemudian memperbaiki pagar sekolah, karena pagar sekolah kita ini sudah lama sekali. Kemarin juga ada gempa sehingga pagar kita hancur di belakang. Ini program kerja jangka panjang kita karena dengan kondisi sekolah seperti ini. Selanjutnya, nanti program jangka panjang kita lanjutkan dengan program rutin tahunan. Program rutin tahunan ini adalah 1 tahun itu kita susun seperti ini. Anak-anaknya, jadi apa saja yang 1 tahun itu anak-anak lakukan. Kemarin sekarang sudah akhir tahun ya, sudah Mei, Juni anak-anak sudah mau kenaikan kelas. Apa saja yang anak-anak lakukan? Yaitu program rutin ini, upacara bendera. Sudah anak-anak lakukan? Sudah. Sudah dilakukan? Sudah. Nah, kalau tak semangat sudah. Tepuk semangat. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian purnama tilam. Nah, ini program rutin ya, sudah. Setiap upacara purnama tilam anak-anak sudah membawa pantun secara bergiliran ya. Kemudian mengajak kliwon sudah juga ya. Menabung, anak-anak sudah lakukan menabung? Sudah. Nah, ini adalah latihan menabung. Jadi anak-anak menabung dengan jumlah terbatas, tidak boleh menabung dengan jumlah banyak di sekolah ya. Kalau menabung dengan jumlah banyak silakan di LPD atau di koperasi ya. Kemudian jeda semester sudah dilakukan? Sudah. Sabtu bersih, setiap Sabtu anak-anak bersih-bersih ya. Iya. Kemudian Jumat berbahasa Bali ya. Nah itu sudah karena hari Jumat penyuluh bahasa Balinya datang ke sekolah kita ya. Setiap Jumat kan. Pak siapa namanya? Pak Yoma Hardi. Itu penyuluh bahasa Bali, kita bekerjasama dengan penyuluh bahasa Bali datang ke sekolah. Kemudian tamasya, ini program ya. Kadang-kadang apa bisa kita laksanakan atau nanti kita rencanakan lagi tahun depan kita laksanakan dan lalu kita laksanakan ya, walaupun mengajak kelas 6 aja. Kemudian kenaikan kelas, kerjasama dengan pihak lain ini sudah sering kita lakukan ya. Jadi ada banyak sekali mahasiswa, yayasan-yayasan atau komunitas-komunitas yang sudah memberi bantuan ke sekolah kita. Baru kemarin juga ada ya. Jadi kamu dari Australia. Nah ini program tahunan rutin kita. Lanjut, kita lanjutkan lagi. Ini foto-foto ya. Nah itulah program-program yang kita laksanakan untuk mencapai visi misi. Nah ini di bawahnya program dukungan komite. Sebelum lanjut, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. SD 2 oke. Nah, terima kasih. Nah ini adalah
beberapa kegiatan anak-anak bekerja sama dengan kakak mahasiswa ya. Jadi ada latihan-latihan mengambil peran dan lain sebagainya. Lanjut, kita ada program dukungan dengan komite di bawah. Nomor 11 ya. Nah, program dukungan komite itu, nah ini ya, program dukungan komite adalah memohon kerjasama dalam hal penyenggar sekolah. Itu nanti kita bicarakan dengan komite. Kemudian perehaban panmesane. Nah, ini program jangka panjang kita ya. Kemudian pembuatan kebun sekolah terkait dengan P5. Nah, ini sudah kita kerjakan tapi masih baru pelaksanaan sedikit, belum dilanjutkan ya. Nanti di program sekolah kita, nah tanah dari komite dari masyarakat sudah diberikan kita ya. Untuk sekolah sudah diberikan sebenarnya lebih kurang 3 ade untuk persiapan pembuatan program P5 kita. Nah, inilah kegiatan-kegiatan kita untuk mendukung pelaksanaan visi misi sekolah. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Oh, teman-teman dulu, silakan dulu. Kita ada ditanyakan satu pertanyaan dulu. Silakan Pak ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku guru ingin menanyakan kepada kepala sekolah untuk lingkungan sekolah ini, karena kita murid kita sedikit, sehingga dalam saya selaku moderator dalam menangani kegiatan yang berlaku di sekolah sehingga sangat sulit, sehingga semuanya tidak bisa terpapar. Oleh karena itu, yang mohon untuk nantinya untuk beberapa yang lain, misalnya perbaikan penyenggar lingkungan sekolah, mungkin bisa kita bekerjasama dengan pihak desa ataupun masyarakat di sini mengadakan pendekatan agar nantinya dalam lingkungan sekolah ini bisa terjaga dan bisa mengupayakan untuk bisa sekolah ini dengan berperilaku yang bagus, sehingga lingkungan sekolah ini bisa tertib dan bisa dilaksanakan selanjutnya proses belajar mengajar itu akan lebih aman gitu. Hanya itu yang bisa kami tanyakan dari Bapak. Terima kasih Pak. Jadi memang kondisi sekolah kita dengan kondisi ini semuanya, dengan suasana sekolah, lingkungan sekolah yang sangat luas. Ini sekolah kita ini hampir luasnya mencapai 40 hari, setengah hektar lebih. Itulah yang bukan tantangan bagi kita, karena kita untuk membersihkan kebun saja dengan anggaran minim kita sudah kewalahan. Dengan jumlah guru juga cuma 8 orang, dan itu pun mengabdi 2 orang. Dengan kondisi itu, Bapak Ibu guru yang ajak untuk bekerja, terus setiap Sabtu tidak tanggung-tanggung, semua turun membawa sensor, cangkul dan sebagainya untuk mendampingi anak-anak kita, karena memang suasana alam lingkungan sekolah kita begitu luas. Itu tantangan bagi kita. Jadi kita juga sudah berusaha berkomunikasi, mungkin nanti kita sama Pak Mampu pendekatan dengan Pak Mikel di bawah. Semoga program kita ini bisa terlaksana, terutama untuk penyenggar sekolah. Karena dulu sudah di center, tapi karena ada gempa waktu di Lombok, jadi penyenggar kita hancur yang di belakang dan di depan. Nah itu saja. Anak-anak ada yang bertanya? Ada? Kalau tidak, coba tepuk damai. Teman-teman sini teman teman, tidak ejek, tidak pukul, tidak tendang, saling
izinkan kami selaku kepala sekolah menyampaikan kepada Bapak Ibu secara terurut sosialisasi pelaksanaan visi misi sekolah. Nah, saya sangat berharap dari apa yang saya sampaikan bisa sebagai patokan untuk kita melangkah 1 tahun ke depan menyambut tahun ajaran baru. Begitu untuk pelaksanaan rapat pertama ini yaitu penyampaian visi dan misi kita akhiri sampai di sini. Selanjutnya kita lanjutkan nanti di babak kedua dengan pelaksanaan rapat pembentukan pengurus komunitas belajar sekolah kita, sehingga kita bisa melaksanakan belajar dengan guru di sekolah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa. Nah, untuk rangkaian pertama ini yaitu penyampaian visi misi sekolah Bapak akhiri. Nah, sebelum akhir kita punya moto SDN 2 bawahan itu adalah berbuat dengan semangat, kecil tapi hebat. Apa motonya? Berbuat dengan semangat, kecil tapi hebat. Berbuat dengan semangat, kecil tapi hebat. Coba ulang, 1, 2. Berbuat dengan semangat, Kecil tapi hebat. Nah, terima kasih Matur Sukseme. Acara tadi ini kita akhiri dengan para misa. Om Santi Santi Santi. Oh.